Halo teman-teman semua yang ada di rumah, apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani hari ini. Nah, hari ini spesial, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Om Yosua. Nah, kita akan bincang-bincang bersama, bincang-bincang santai hari ini mengenai penginjilan di masa pandemi. Nah, saya akan mulai bertanya sama Om Yosua tentang penginjilan itu sendiri. Menurut Om sendiri, apa itu penginjilan? Ya. Baik, jadi begini ya, kalau menurut apa yang pengalaman saya, kalau penginjilan itu berarti kita menyampaikan berita baik, atau biasa juga disebut dengan firman Tuhan atau janji keselamatan bagi orang-orang yang relatif belum mengenal Tuhan Yesus atau belum bersungguh-sungguh imannya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira itu. Oh, berarti penginjilan itu bisa kalau disimpulkan dari jawaban Om, berarti kita tuh mengerjakan satu seperti mengabarkan Injil gitu ya, Injil keselamatan. Betul, ya. betul. Ya. Berarti kalau di masa-masa sekarang nih Om, kan masa-masa pandemi kan susah banget nih. Yang ada di pikiran orang kan kalau penginjilan itu seperti kita ke daerah-daerah, kita mengunjungi tetangga kita, ke orang-orang lain gitu. Nah, gimana kita tetap melakukan penginjilan itu di masa-masa pandemi ini? Nah, baik. Ini juga merupakan satu semacam berkah terselubung dari sebuah situasi pandemi ini untuk orang-orang atau kita yang terlibat di dalam penginjilan. Begini, kita punya zaman digital sekarang ini kan ada medsos. Yeah. Itu kita bisa pakai sebagai sarana untuk menginjil, di mana medsos ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Artinya kita nggak usah ketemu sama orang, asal kita punya nomor handphone atau kita punya grup, kita punya apa, kita bisa menyampaikan berita tentang firman Tuhan, penginjilan itu sendiri. Satu itu. Dan yang kedua, kalau kita bisa juga bertemu secara tatap muka, kita juga ada kan sekarang banyak banget aplikasi atau media yang bisa kita pakai untuk kita bisa tatap muka dan sekaligus bisa banyak orang ya, dari segala macam yang kita sudah ini. Nah, saya punya pengalaman begini. Saya pernah diminta untuk menyampaikan satu renungan atau satu pendapat tentang Alkitab ya. Dan pada waktu itu saya pikir hanya sebuah kelompok kecil aja ya, 4-5 orang gitulah ya. Tapi ternyata setelah memulai saya agak kaget di situ ya. Kaget, ternyata kelompok itu adalah sarana orang untuk bisa bertemu, sharing-sharing, bahkan memberitakan Injil untuk orang-orang yang belum kenal, ada yang masih ragu-ragu atau yang belum bersungguh-sungguh. Dan di situ luar biasanya yang membuat saya juga kaget, karena peserta dari media online ini ada yang dari Aceh, dari Sumatera, dari bahkan sampai ke Papua, dari NTT, semua. Saya kaget loh, luar biasa nih, kita bisa berbicara, ngobrol tentang firman Tuhan, menguatkan orang yang lagi ragu-ragu pada Tuhan Yesus dan lain sebagainya, dengan cara yang demikian mudahnya, yang pada waktu dulu orang nggak kepikir hal seperti ini bisa terjadi. Betul. Karena pada waktu menginjil orang harus datang ke tempatnya. Pada zaman sekarang kita bisa ngomong dengan jarak yang demikian jauhnya. Oh, nah ada ditemui satu hal yang sedikit rancu nih, karena banyak orang-orang awam yang nggak tahu, teman-teman yang mungkin tidak mengerti dengan benar kebenaran itu, jadi mereka anggap bahwa oh ya udah, kalau menginjil itu urusan pendeta, urusan hamba Tuhan. Nah, itu seperti apa, Om? Ya,
ini juga menjadi satu satu tantangan buat para pengkhotbah, orang yang terbiasa menyampaikan renungan di mimbar dan lain sebagainya, untuk menyampaikan bahwa mengkabarkan Injil itu bukan hanya urusan pendeta, ya kan? Jadi dengan teladan justru yang paling efektif adalah ketika penginjilan itu dilakukan oleh jemaat-jemaat. Kenapa? Karena orang-orang biasanya kalau ketemu sama pendeta rasanya udah berbeda. Ini pendeta ini, pendeta ini. Jadi mereka canggung mau bertanya juga rasanya malu atau gimana. Tapi kalau oleh teman sendiri atau orang yang kenal, satu kelompok bermain dan lain sebagainya, akan lebih fleksibel mereka. Saya kira begitu. Iya. Benar banget. Itu juga saya pernah bawakan gitu. Ada yang pernah bertanya, kenapa orang-orang awam tuh sepertinya kayak menolak gitu kita tuh menginjil, padahal menginjil bisa banyak hal gitu ya. Melalui keteladanan juga itu bisa sampai Injil itu ya. Betul. Jadi tidak monoton langsung firman, kita langsung tiba-tiba datang ke kerumunan orang bertobat nggak mungkin seperti itu, tidak relevan bagi saat ini ya. Nah, melalui keteladanan juga bisa Om ya. Berarti betul. Berarti tidak ada yang bisa menghalangi Injil itu masuk ke orang-orang dengan mungkin status atau label kita gitu ya. Nah, pesan apa buat teman-teman semua di rumah yang hari-hari ini mungkin sudah kehilangan gairah untuk menginjil bagi orang banyak gitu. Boleh dikasih Om? Ya, jadi kalau menurut saya untuk kita jangan sampai kehilangan semangat untuk mengkabarkan berita tentang kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara sekalian, untuk menyampaikan hal itu kepada orang-orang ya, apalagi kalau mereka belum kenal Tuhan, yang sering bisa dilakukan yang paling mudah adalah kita bisa mengirim ayat-ayat tanpa menyertakan bahwa itu adalah sebuah ayat atau firman Tuhan. Tetapi kata-kata itu umpamanya kita ambil dari sebuah ayat, nggak usah disebut dari Matius pasal sekian ayat sekian, ya kan? Jadi ayatnya disampaikan yang dimana ayat-ayat tersebut kurang lebih adalah ayat-ayat yang sudah bisa saya lakukan. Iya, betul. Ya. Sehingga kemudian orang-orang yang kita kirim dengan ayat itu, dia melihat saya memperoleh ayat seperti ini, dan saya melihat bunyi dari ayat ini juga yang saya lihat dari perbuatan orang-orang yang mengirim ayat. Sehingga kemudian dari keteladanan itulah mereka akan tertarik. Setelah tertarik baru kita ngomong hal-hal yang lebih luas lagi gitu. Benar. Wah, ini jadi pelajaran buat kita, banyak sekali pelajaran hari ini. Dan dari bincang-bincang hari ini kita bisa banyak hal kita bisa ambil. Kita juga nggak boleh sampai stop memberitakan Injil Om ya. Kita karena banyaknya sarana itu tidak bisa memberhentikan kita ya untuk menyampaikan kebenaran Injil, karena banyak sekali di luar sana yang masih tidak tahu, bahkan buta kebenaran ya Om ya. Jadi ingat pesan Om Joshua hari ini, tetap semangat mengabarkan Injil Om ya. Ya. Terima kasih Om buat bincang-bincang santainya hari ini. Tuhan memberkati Haleluya. Keluarga pelayanan Om ya. Terima kasih. Terima kasih.